Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanita Auliatul Jannah, mahasiswa Prodi Manajemen STIE Eka Dharma Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Etik Personal Development dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Ririn Uke Saraswati, Eskom MM. Baik, di sini saya akan membahas tentang etika mahasiswa di kampus. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etika terlebih dahulu. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat istiadat. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya yaitu mores yang berarti juga adat istiadat atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal yang buruk. Atau bisa dikatakan juga etika itu adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan tradisi yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok di suatu daerah tertentu. Dan etika ini bersifat absolut. Jadi mau ada atau tidak ada orang, etika itu tetap digunakan dengan seorang tersebut. Karena etika itu berkaitan dengan sikap, perilaku, dan tingkah laku seseorang. Setelah mengetahui pengertian etika, nah, kita lanjut ke tahap yang selanjutnya yaitu pengertian etika kehidupan mahasiswa di kampus. Apa sih etika kehidupan mahasiswa di kampus? Etika kehidupan mahasiswa di kampus adalah suatu pandangan tentang nilai-nilai, norma-norma moral, asas-asas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seorang mahasiswa. Etika itu sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain. Dengan memahami peranan etika, mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai seorang mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang baik, tentunya seorang mahasiswa haruslah mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus, baik itu peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Berikut ini akan saya berikan contoh mengenai etika pergaulan di kampus tentunya ya. Yang pertama itu, mahasiswa harus mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan solidaritas antar sesama mahasiswa. Dan bukan hanya dengan mahasiswa ya, tetapi juga dengan seluruh warga kampus. Kemudian mahasiswa juga perlu mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membeda-bedakan latar belakang, sosial, ekonomi, suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian mahasiswa juga harus mengembangkan sikap sopan santun dan berperilaku juga berpikir, menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi baik dengan antar sesama mahasiswa ataupun dosen dan seluruh orang yang ada di lingkungan kampus. Yang selanjutnya yaitu etika dalam berkomunikasi. Mahasiswa harus memiliki komunikasi yang baik terhadap sesama mahasiswa ataupun dengan dosen. Contohnya etika dalam berkomunikasi dengan dosen yaitu harus jika akan melakukan konsultasi atau konsultasi tugas, mahasiswa sebaiknya melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan dosen tersebut karena dikhawatirkan jika mahasiswa itu ingin melakukan konsultasi secara mendadak akan mengganggu waktu dari dosen tersebut, karena dosen tersebut juga pasti punya waktu di luar kampus yang tidak semua waktunya itu digunakan untuk kepentingan mahasiswa di kampusnya. Kemudian etika dalam berpenampilan. Mahasiswa sebaiknya mengenakan pakaian yang bersih, rapi, sopan, serasi, dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu, dan situasi. Juga jika pada kegiatan upacara atau kegiatan khusus, mahasiswa harus mengikuti ketentuan pakaian
beserta perlengkapan yang telah ditentukan oleh kampus sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu etika dalam berorganisasi. Tidak asing bagi kita bahwa pasti mahasiswa itu memiliki kegiatan organisasi ya walaupun tidak semua mahasiswa tergabung dalam kegiatan organisasi di kampus, tapi sebaiknya untuk mahasiswa yang mengikuti organisasi, dia harus menjaga etika sebagai berikut: harus melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh organisasi, memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus, juga menempati sekretariat kemahasiswaan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu etika terhadap lingkungan. Mahasiswa sebaiknya ikut menjaga keamanan, kebersihan alat-alat, perabotan kelas atau ruang kuliah, serta mengatur sebagaimana semestinya sehingga kelas tersebut nyaman untuk dipakai belajar oleh kita sebagai mahasiswa. Juga ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus, seperti tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus dan tidak merusak fasilitas kampus. Dan langsung saja kita masuk pada studi kasus yang akan saya bahas di video kali ini. Saya akan membahas tentang kasus meninggalnya mahasiswa ITN Malang saat ospek. Kronologi kejadiannya yaitu mahasiswa ITN bernama Rifki dikabarkan tewas saat melakukan ospek. Diduga korban meninggal karena dihajar oleh 4 orang senior atau panitia ospek di kampusnya tersebut. Korban meninggal setelah mendapatkan penyiksaan dari senior kampusnya. Menurut keterangan saksi, kejadian tersebut terjadi saat mahasiswa baru kampus ITN mengikuti kegiatan Kemah Bakti Desa atau KBD di Pantai Goa Cina, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang pada tanggal 12 Oktober 2013. Dikabarkan pula kegiatan Kemah Bakti Desa ini tidak sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Karena tempat perkemahan tersebut yang sangat jauh dari kampus, juga adanya pembatasan air minum sehingga membuat peserta orientasi dehidrasi. Mariono, seorang saksi, mengaku melihat seusai dibanting, Fikri ditendang oleh sejumlah senior tersebut. Saat korban jatuh tertelungkup, tubuhnya kemudian kembali ditendang pada bagian rusuk kanan dan kiri. Dan satu-satunya orang yang dikenal di dekat situ adalah Natalia Damayanti, panitia seksi acara pada acara ospek ITN Malang tersebut. Mariono mengaku bertanya kepada Natalia soal penyiksaan tersebut. Saat itu, kata Mariono, Natalia menjawab bahwa Fikri membuang nasi, tapi ia tidak tahu nasi apa dan atas alasan apa nasi itu dibuang oleh Fikri, yang mengakibatkan kekesalan dan berujung kekerasan terhadap Fikri tersebut. Analisa kasus. Kejadian ini merupakan salah satu contoh kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini semua tentu saja telah melanggar etika seorang mahasiswa terhadap mahasiswa lainnya. Kekerasan terhadap mahasiswa tersebut seharusnya tidaklah layak terjadi, karena ospek itu seperti yang kita ketahui adalah masa di mana mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampusnya, serta mengkaji lagi lebih dalam tentang kehidupan baru sebagai mahasiswa. Bukan malah terjadi kekerasan semacam ini yang kemudian bisa jadi akan mengakibatkan trauma atau ketakutan bagi para mahasiswa-mahasiswa baru yang akan melakukan ospek. Semua hal tersebut dapat terjadi karena adanya rasa senioritas di kalangan para senior terhadap mahasiswa baru, juga kurangnya kesabaran panitia dalam menghadapi peserta ospek, dan tidak adanya moral dan kurangnya akhlak serta etika. Akibat dan kerugian yang dialami dalam peristiwa tersebut antara lain menghilangkan nyawa seseorang,
meninggalkan luka bagi keluarga korban, dan mencoreng nama baik kampus juga menimbulkan rasa trauma atau takut untuk mahasiswa baru yang akan melaksanakan ospek. Dan berikut merupakan sanksi-sanksi yang dikenakan kepada para pelaku tersebut. Yang pertama, Ketua Panitia KBD atas nama PABS dikenakan sanksi pasal 359 KUHP, dan yang kedua yaitu Ketua Seksi Acara atas nama ND dikenakan pasal 55 KUHP, dan Ketua Seksi Keamanan atas nama H dikenakan pasal 55 KUHP, dan Ketua Jurnal Planologi atas nama IS dikenakan hukuman pasal 55 KUHP. Selain sanksi yang telah disebutkan tadi, atas kasus ini pihak kampus juga telah menjatuhkan sanksi kepada 110 mahasiswa Panitia Kemah Bakti Desa sesuai porsi kesalahannya. Ada 4 jenis hukuman yang diberikan, yaitu skor 2 semester, skor 1 semester, pembatalan mata kuliah, dan surat peringatan atau SP. Selain memberikan sanksi kepada panitia dari kalangan mahasiswa, pihak kampus juga memberhentikan ketua jurusan planologi ITN yaitu Ibnu Sasongko dan sekretarisnya yang bernama Arif Setiawan. Keduanya dinilai telah lalai dalam mengawasi panitia KBD sehingga menewaskan seorang mahasiswa asal Mataram itu yang bernama Rifki. Kesimpulannya, etika merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya etika, kita dapat mengontrol diri untuk melakukan segala sesuatu yang baik atau tidak baik. Etika bisa kita jadikan pedoman untuk kehidupan sehari-hari kita, khususnya kehidupan di kampus sebagai mahasiswa. Sebagai seorang yang berpendidikan, mahasiswa juga harus pandai menjaga akhlak, sopan santun, dan bermoral. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.